Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Winda Nursela dengan NIM 22821300036 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Menengah 2 yang diampu oleh Ibu Nur Eka Setiawati, MSI. Di video ini, saya akan membahas mengenai salah satu laporan keuangan yang sangat penting. Pembahasan video ini, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat laporan arus kas, atau biasa dikenal dengan cash flow statement, di mana saya telah menyediakan data keuangan. Di sini saya membuat dengan nama PT Sejahtera Abadi Makmur. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan pergerakan kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Lalu, apa fungsinya? Dua laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca, menganut asas yang disebut asas akrual atau accrual basis. Apa itu asas akrual? Asas akrual adalah suatu pemahaman di mana kita melakukan pengakuan pencatatan, terutama pendapatan dan biaya, bukan berdasarkan kapan terjadinya kas masuk atau keluar, melainkan ketika transaksi tersebut sudah terjadi dan layak diakui sebagai pendapatan atau biaya, terlepas apakah ada perputaran uang atau tidak. Nah, dengan adanya asas akrual ini, kadang kita kesulitan kalau kita mau lihat sebuah laporan yang hanya melibatkan perputaran uang, atau istilahnya disebut dengan cash basis. Padahal kebanyakan orang awam tidak memiliki background akuntansi seringkali membuat laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan perputaran uang mereka, untuk itulah diperlukan adanya sebuah laporan keuangan yang bisa menggambarkan perputaran uang atau transaksi-transaksi yang sifatnya cash. Kalau income statement menganut accrual basis, dibuatlah satu bentuk laporan keuangan seperti income statement yang menganut cash basis, yaitu laporan arus kas. Nah, sekarang gimana cara buat laporan arus kas? Ada dua metode yang bisa dipakai teman-teman. Metode pertama, kita membuat laporan atau pencatatan secara langsung ketika adanya transaksi kas. Metode ini dikenal dengan nama metode langsung atau direct method. Cara yang kedua adalah cara mengkonversi laporan laba rugi menjadi cash basis. Metode yang kayak gini itu disebut dengan metode tidak langsung atau indirect method. Waktu membuat laporan arus kas, yang dimaksud dengan kas di sini adalah kas dan setara kas ya. Jadi bukan cuma kas kecil aja, tapi termasuk juga kas besar kalau kalian ada rekening kas besar dan juga rekening bank. Kemudian, arus kas itu diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian yang kedua, ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan yang ketiga, ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Baik, di sini saya sudah menyiapkan data ada PT Sejahtera Abadi Makmur, di mana saya menghitung tahun berjalannya itu per 31 Desember 2023, di mana di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan di sini juga ada laporan keuangan komparatif, di mana dibuatkan untuk mengetahui selisih dari tahun berjalan yaitu 2023
ke tahun atau periode sebelumnya yaitu 2022 apakah mengalami selisih, ada kenaikan ataupun penurunan gitu. Dimana di sini saya sudah menghitung selisih dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Oke. Sini sudah semua. Oke, langsung saja di sini kita akan membuat ataupun menyusun bagaimana sih cara membuat laporan arus kas, dimana yang sudah dijelaskan itu metode arus kas itu ada dua, yakni ada metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, nanti kita akan praktekkan keduanya. Bagaimana sih cara membuat laporan arus kas gitu. Dimana di sini nama-nama akunnya sudah saya masukkan terlebih dahulu karena untuk menghemat atau mempersingkat waktu ya, di sini sudah. Jadi kita akan masukkan nominalnya saja gitu, nominalnya gitu. Oke, kita ke metode yang langsung terlebih dahulu. Nah, sebelumnya pada intinya metode langsung ataupun metode tidak langsung itu berbeda di bagian atau di aktivitas operasinya saja. Namun untuk yang aktivitas investasi ataupun yang pendanaan itu sama saja teman-teman. Nah, karena apa? Karena pada intinya perbedaan arus kas langsung dan tidak langsung yang utamanya itu ada pada cara arus kas operasi yang disajikan. Itu metode langsung ini memberikan detail kas aktual, sedangkan metode yang tidak langsung ini lebih berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan aktivitas kas operasi. Oke, yang pertama dulu kita ke metode langsung. Ada penerimaan kas. Penerimaan kas itu didapatkan dari kita ke laporan laba rugi. Nah, di sini ada penjualan bersih sebesar Rp179 juta didapatkan dari penjualan sebesar Rp183 juta dan terdapat return penjualan sebesar 4 juta. Maka dari Rp183 juta kita kurangkan dengan 4 juta dan didapatkan hasilnya itu Rp179 juta. Oke. Kemudian kita ke bagian laporan keuangan komparatif, ke bagian sini. Nah, di sini kita mencari ada piutang usaha nih. Piutang usaha di sini mengalami kenaikan sebesar Rp40 juta. Nah, karena mengalami kenaikan, maka kita akan kurangkan. Kita kurangkan dengan Rp40 juta. Nah, mengapa piutang usaha ini kita kurangkan? Karena peningkatan piutang itu berarti pendapatan dicatat untuk penjualan secara kredit yang berarti tidak ada uang tunai yang diterima pada saat penjualan, tetapi laba bersih meningkat. Oke, kita kurangkan dengan Rp40 juta. Kemudian di sini ada cadangan kerugian piutang sebesar Rp8.900.000. Kita akan tambahkan dengan cadangan piutang dan didapat untuk penerimaan kas sebesar ini kepencet. Nah, sebesar Rp140.900.000. Oke, penerimaan kas sudah. Kemudian kita ke pengeluaran kas. Pengeluaran kas didapatkan dari kita ke laporan laba rugi lagi nih. Nah ini ada harga pokok penjualan sebesar Rp82 juta didapatkan dari persediaan awal Rp31 juta, kemudian ditambahkan dengan pembelian bersih sebesar Rp79 juta, kemudian persediaan akhir dikurangi Rp28 juta, didapat hasilnya Rp82 juta. Oke, kita ke bagian komparatif lagi. Di sini ada perlengkapan, kita akan cari nih apakah ada aset lancar ataupun hutang lancar. Nah, di sini ada perlengkapan persediaan, kemudian ada akumulasinya juga, kemudian di sini ada utangnya juga, ya kan, ada kewajiban. Nah, dari pertama dulu di sini ada perlengkapan. Kita akan kurangkan dengan perlengkapan sebesar 1 juta karena perlengkapan ini mengalami kenaikan. Kita kurangkan dengan 1 juta, kemudian kita ke persediaan. Nah, persediaan ini mengalami penurunan, maka kita akan tambahkan. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan, kita akan kurangkan karena mengalami kenaikan ya. Kemudian di sini juga akumulasi yang tadi peralatan, di sini kendaraan ada sebesar Rp3.400.000 dan didapat belum, yang ini utangnya belum. Kemudian di sini ada utang usaha. Utang usaha ini mengalami kenaikan dari tahun atau periode sebelumnya ke tahun berjalan sebesar Rp48 juta.
kita akan kurangkan dengan 48 juta rupiah, kemudian kita akan kurangkan lagi dengan yang utang gaji nih sebesar 12 juta rupiah. Oke, kita enter dan didapat hasilnya untuk pengeluaran kas sebesar 13.600.000 rupiah. Kemudian kita ke beban operasi perusahaan. Nah, beban operasi perusahaan itu didapat dari laporan laba rugi lagi nih. Nah, di sini totalnya nih, total semua beban. Kita tidak usah menghitung karena ini sudah ditotal ya. Dimana ada beban listrik, beban air dan telepon, kerugian piutang, pemakaian perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, dan beban gaji. Oke, kita tinggal enter. Nah, kita tinggal hitung aja nih, kas bersih dari aktivitas operasi itu berapa. Dari penerimaan kas, kita kurangkan dengan pengeluaran kas, kemudian kita kurangkan lagi dengan beban operasi perusahaan. Dan didapat untuk kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar 87 juta rupiah. Oke, kita ke bagian metode tidak langsung nih, biar dari yang operasi kita ke operasi gitu. Karena kan nanti yang investasi maupun pendanaan nanti kan sama saja ya. Biar enak, jadi kita ke yang metode tidak langsung terlebih dahulu. Di sini ada laba perusahaan. Laba perusahaan itu didapat dari kita ke bagian laporan. Ini laba rugi lagi, kita ke laporan laba rugi lagi, yang mana ini ada laba usaha. Nah, ini 49.700.000, kita enter. Kemudian ada kenaikan piutang, sini piutang usaha ya, piutang usaha didapatkan dari laporan komparatif, di mana sini piutang usahanya ini mengalami kenaikan, maka kita akan minkan ya, kita kurangi dengan 40 juta rupiah ya, karena metode laporan arus kas tidak langsung itu dimulai dengan laba bersih, maka dikenai piutang maka harus dikurangkan dari laba bersih. Dimana saya sudah bilang peningkatan piutang itu berarti pendapatan dicatat untuk penjualan secara kredit, yang berarti tidak ada uang tunai yang diterima pada saat penjualan, tetapi laba bersih meningkat. Oke, kita enter. Kemudian ada kenaikan CKP. CKP itu apa ini nih? Saya singkat, itu cadangan kerugian piutang. Oke, sama dengan, kemudian kita ke sini lagi. Ini ada selisihnya 8.900.000, kita enter. Kemudian kenaikan perlengkapan. Perlengkapan ini mengalami kenaikan, kita kurangkan ya. Nah, di sisi lain, di mana kita harus mengetahui akun-akun ini masuk ke dalam aktivitas mana, aktivitas apakah operasi atau ke investasi ataupun pendanaan. Di sisi lain juga kita harus mengetahui konsep kalau mengalami kenaikan, apakah itu nanti kita kurangkan ataupun kita jumlahkan. Di situ juga kita harus memahami itu teman-teman. Oke, di sini tadi apa tadi lupa. Nah, perlengkapan ya, perlengkapan 1 juta. Oke, kita minkan jadi min 1 juta. Kemudian ada penurunan persediaan. Nah, persediaan ini mengalami penurunan, maka kita tidak akan negatifkan nih 1 juta. Oke, kemudian di sini ada kenaikan akumulasi. Kenaikan akumulasi berapa di sini? Akumulasi peralatan terlebih dahulu ada 5 juta, kita enter. Kemudian akumulasi kendaraan, kita enter lagi, kita cari ada 3.400.000 rupiah. Kemudian ada kenaikan utang usaha. Utang usaha di sini selisihnya berapa? Untuk utang usaha 48 juta. Kita enter. Kemudian utang gaji. Utang gaji ini ada 12 juta rupiah. Oke, kita enter lagi. Nah, di mana hasil kas bersih dari aktivitas operasi yang metode tidak langsung itu harus sama dengan yang kas bersih dari aktivitas operasi yang metode langsung. Jadi ini juga harus sama nih, 87 juta rupiah. Apakah sama? Kita akan hitung. Nah, sama kan antara yang metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, kita ke sini lagi ya, ke metode langsung yang bagian investasi. Oke, di mana ada pembelian peralatan nih. Pembelian peralatan didapat dari hasil ini yang komparatif. Mana? Pembelian peralatan. Nah, peralatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan.
sebesar 35 juta ribu rupiah. Karena mengalami kenaikan, kita akan kurangkan. Kita kurangkan dengan 35 juta ribu rupiah. Begitupun yang kendaraan juga mengalami kenaikan, maka kita akan minkan ya 84 juta. Oke, kemudian kita akan jumlahkan. Untuk kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 119 juta ribu rupiah. Oke, karena di sini sama aja ya, jadi kita langsung copy aja dari sini biar cepat. Oke, ini juga sama, hasilnya juga sama, dari sini saja biar cepat. Nah, kemudian kita ke aktivitas pendanaan, di mana ada penambahan modal saham. Penambahan modal saham. Nah, di sini ada kita ke ini ya, laporan keuangan komparatif. Modal saham itu diketahui ada selisih sebesar 92 juta ribu rupiah, di mana mengalami kenaikan. Oke, kita akan tekan saja ya langsung. Ini enter. Kemudian pembayaran prive. Pembayaran prive itu didapat dari, nah ini fungsinya laporan perubahan modal, dimana untuk mengetahui apakah ada dividen ataupun prive, dimana di sini di data yang diketahui ada prive nih sebesar 16 juta ribu rupiah. Oke, kita tinggal enter aja. Nah, untuk jumlah kas bersih dari aktivitas pendanaan itu sebesar, tambahkan dengan ini, sebesar 76 juta ribu rupiah. Oke, untuk yang ini juga sama, dari sini saja biar cepat. 11 juta, kemudian ini juga sama. Oke. Nah, untuk menghitung kenaikan kas atau kas setara kas, itu didapatkan hasilnya dari kas bersih dari aktivitas operasi, kita kurangkan dengan kas bersih dari aktivitas investasi, kemudian kita kurangkan dengan kas bersih dari aktivitas pendanaan, dimana hasil yang kenaikan kas dan setara kas ini itu harus sama dengan yang di laporan komparatif nih. Ini yang sudah saya blok, ini warna biru juga. Selisih kas dari tahun berjalan dengan tahun atau periode sebelumnya itu 44 juta ribu rupiah. Apakah sama ya? Oke, kita tambahkan ya. Ini kita tambah dengan ini, kemudian tambah lagi. Nah, kan sama ya, 44 juta ribu rupiah. Pun di sini juga sama. Oke, kita langsung dari sini saja bercepat. Kemudian kas pada 31 Desember 2022 itu didapatkan dari kita ke laporan komparatif lagi. Nah, di sini ada nih tahun 2022. Di mana kasnya itu sebesar 246 juta ribu rupiah. Kita tinggal enter. Ini juga sama. Dari sini saja. Nah, untuk kas pada 31 Desember 2023 itu dari jumlah 44 juta ribu rupiah ditambah dengan 260 juta ribu rupiah, di mana hasilnya itu harus sama dengan yang di kas pada tahun 2023, yaitu sebesar 290 juta ribu rupiah. Oke, apakah sama? Kita hitung saja dari sini. Nah, teman-teman, ternyata hasilnya sama ya dengan kas pada tahun 2023 ataupun yang di sini nih. Nah, di sini laporan posisi keuangan sama ya, punya balance. Ini juga sama, kita jumlah saja ya di sini. Oke, sudah selesai teman-teman metode langsung dan tidak langsung pada laporan arus kas. Oke, sekian pembahasan cara menyusun laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.